anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Kompetensi dasar 3.1. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 1. Mengenal lambang negara Garuda Pancasila. 2. Mengenal bagian-bagian perisai pada lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara kita adalah burung Garuda atau disebut Garuda Pancasila. Lambang negara adalah sesuatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan Semboyang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, ini ada peta konsep tentang lambang negara. Ya, kita akan menjawab atau membuat peta konsep berikut ini. Lambang negara Indonesia, jawabannya adalah Garuda Pancasila. Bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah berbentuk menyerupai jantung. Menurutmu, mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Jawabannya adalah karena menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Subtema 2. Aku anak mandiri. Kompetensi dasar 3.1. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila. 2. Menceritakan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah.
Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Nah, anak-anak, ini ada beberapa gambar anak-anak sedang melaksanakan ibadah. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesabaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sang makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda, perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Persatuan Indonesia. Kelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah, mendiskusikan menyelesaikan suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap mengamalkan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat.
Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh mengamalkan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Nah, anak-anak, ini ada tugas. Silakan dikerjakan di buku tulis. Tugas ini terdapat di buku tema 8 halaman 15. Jangan lupa dikirim ke wali kelas ya. Ya, ini tugasnya anak-anak. Bagian pada Garuda Pancasila. Sudah Ibu contohkan satu pada nomor 1, yaitu bagiannya yang pertama, kepala menoleh ke kanan. Nomor 2 sampai nomor 6 silakan dijawab. Lalu dikirim ke wali kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.